siap-siap untuk Bapak Ibu guru yang sudah sertifikasi maupun belum sertifikasi untuk semua jenjang. Nah, persiapan apa itu? Kita akan bahas pada video kali ini. Sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan subscribe channel ini karena setiap bulannya kami akan berikan bonus pulsa sebesar Rp100.000 jika channel ini sudah mencapai 100.000 subscriber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini, channel Zona Guru. Zona literasi dan informasi seputar dunia guru. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang kami hormati, pada video kali ini kita akan membagikan sebuah informasi tentang salah satu berita yang kami ambil di klikpendidikan.id, memberi edukasi dalam berita dengan judul Gonta-ganti kurikulum bagaimana dengan kesejahteraan Bapak Ibu guru. Kita akan bahas Bapak Ibu yang. Nah Bapak Ibu, seperti yang sudah menjadi kebiasaan, di mana setiap kali ganti pemerintahan, maka kurikulum pendidikan juga akan ikut berganti, dan tentu ini sesuai dengan undang-undang juga ya, ada yang mengaturnya bahwa kurikulum itu akan diganti pada 5 tahun sekali Bapak Ibu. Kemudian kalau kita perhatikan pada periode sebelumnya, itu Indonesia itu telah mengalami beberapa kali pergantian kurikulum Bapak Ibu ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah lama di dunia pendidikan mengajar, tentu sudah tahu perubahan-perubahan kurikulum itu ya. Mulai dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, kemudian lagi berubah menjadi di tahun 2013 menjadi kurikulum 2013 atau K13. Kemudian hadir lagi kurikulum merdeka di era Bapak Nadiem Makarim, dan ini menteri yang baru ini ya, kemungkinan juga akan ada perubahan kurikulum Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, anggota Komisi 10 DPR RI Bapak Sofyan itu menyarankan kepada pemerintah untuk memprioritaskan kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan Bapak Ibu guru ya, seperti diantaranya adalah peningkatan gaji, kemudian tunjangan profesi, serta jaminan kesejahteraan sosial bagi guru yang saat ini belum beruntung dengan status sebagai guru honorer yang tentu masih banyak tersebar di seluruh Indonesia ketimbang ganti kurikulum, kata beliau. Nah Bapak Ibu, menurutnya perubahan kurikulum pendidikan itu sering terjadi setiap kali ada pergantian pemerintahan Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, kata beliau, setiap kali ganti kurikulum diganti, tentu banyak hal yang perlu dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebijakan baru Bapak Ibu ya. Misalnya sosialisasi, kemudian pelatihan tentang kurikulum yang baru, dan tentu ini membutuhkan waktu dan usaha yang tidak sedikit, bahkan dana juga diperlukan Bapak Ibu ya. Nah kata beliau, sebenarnya isu ini hampir selalu terjadi Bapak Ibu di mana saja, di setiap pergantian pemerintahan, dan kurikulum pendidikan juga akan berganti sesuai dengan pergantian pemerintah. Nah, kemudian banyak sekali yang harus dilakukan untuk proses perubahan tersebut tadi Bu. Nah, Bapak Ibu, menurut politisi praksi PDI Perjuangan itu ya, isu perubahan kurikulum ini menjadi perbincangan publik, dan tentu ini akan menimbulkan kekhawatiran, apalagi anak-anak baru yang mulai menyesuaikan diri dengan kurikulum merdeka yang mengubah cara belajar di sekolah mereka Bapak Ibu. Nah selain itu, orang tua juga perlu punya waktu untuk beradaptasi dengan perubahan ini ya. Nah ini tentu akan mendukung berbagai
kebutuhan pendidikan anak, seperti cara belajar yang berbeda, kemudian tugas-tugas yang diberikan juga oleh sekolah, dan sebagainya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu dimanapun Anda berada, kemudian karena anak-anak juga baru mulai terbiasa dengan kurikulum merdeka, termasuk orang tuanya, yang juga tentu akan harus butuh waktu untuk beradaptasi untuk berbagai kebutuhan sekolah anaknya. Nah Bapak Ibu, dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen Bapak Profesor Abdul Muti, beberapa waktu yang lalu, persoalan ini juga sempat disinggung oleh Bapak Sofyan. Dia meminta bahwa kebijakan pergantian kurikulum ini agar lebih dipertimbangkan lagi oleh pemerintah yang ada saat ini. Makanya kata beliau, kemarin saya bilang waktu rapat sama Pak Menteri, jangan muncul pemeo bahwa setiap pergantian menteri lantas penggantian kebijakan maupun kurikulum yang ada Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu dimanapun Anda berada, kemudian selanjutnya menurut anggota Komisi 10 tersebut ya, perubahan kurikulum yang terlalu sering justru akan menambah beban bagi Bapak Ibu guru ya, di mana Bapak Ibu guru harus terus menyesuaikan metode dan materi pengajaran yang sesuai dengan pelajaran. Di sisi lain, nasib guru juga tidak pernah berubah. Nah, ia berharap kebijakan yang seharusnya dilakukan adalah perubahan terkait nasib guru, bukan perubahan kurikulum. Kalau ganti lagi kurikulum, maka guru akan bekerja lebih berat lagi, belajar lagi, sementara nasibnya tidak pernah berubah. Nah, saya harap kebijakan yang dilakukan hari ini adalah justru perubahan terhadap nasib guru, termasuk kesejahteraan Bapak Ibu guru ya. Nah, Sofyan menyebut bahwa isu kesejahteraan guru merupakan tugas utama yang harus diperhatikan oleh pemerintah yang ada saat ini. Kemudian Bapak Ibu, ia mengingatkan bahwa pendidikan yang berkualitas itu harus dimulai dari guru. Maka guru adalah kunci utama dalam proses pembelajaran saat ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, kesejahteraan guru itu harus diperbaiki dengan penghasilan yang tentu lebih layak Bapak Ibu. Tidak boleh lagi ada guru yang hanya menerima penghasilan 230.000 per bulan Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang menonton video ini kira-kira di daerah mana yang penghasilannya hanya 230.000 per bulan? Silakan ditulis di kolom komentar Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional sudah mengatur hak-hak guru, termasuk kesejahteraan yang tentunya harus dipenuhi agar pendidikan di Indonesia itu dapat berjalan dengan baik Bapak Ibu. Nah terakhir katanya pendidikan yang berkualitas harus dimulai dari guru, maka guru harus mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik. Jangan lagi ada guru yang cuma mendapatkan penghasilan 230.000 per bulan. Kita sudah ada instrumen Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang menjamin kesejahteraan Bapak Ibu, kata Sofyan mengakhiri pembicaraan tersebut. Nah Bapak Ibu, terima kasih sudah menonton pada video kali ini. Menurut Bapak Ibu, kira-kira setujukah kurikulum merdeka dihapus ganti dengan kurikulum lain atau lanjut? Silakan ditulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.